Halo, election udah lewat. Jadi boleh dong saya cerita apa-apa yang saya ketahui dan saya dengar dan saya amati dan saya lihat ya waktu di proses pemilu ini ya. Saya mau cerita sedikit. Yang pertama, pada waktu saya uh, mendengar bahwa Nasdem memilih Pak Anies sebagai calonnya. Kebetulan saya terbang ke Jakarta, ke Borobudur, Hotel Borobudur, dan kebetulan saya ketemu dengan Gubernur NTT, yaitu Pak Victor. Jadi kita minum teh lah di situ, ada dengan kelompok daripada PSMTI, ada Ketua PSMTI, Pak Willianto, dan beberapa tokoh-tokoh PSMTI lainnya. Nah, Pak Victor waktu itu mengeluarkan satu perkataan yang sangat menarik bagi saya. Dia bilang begini, Pak Buce, kalau katanya, kalau diadakan pemilu sekarang ini katanya waktu itu ya, eh, saya rasa Pak Anies akan terpilih sebagai wali kota, sebagai gubernur Jakarta, sebagai presiden, karena beliau akan dipilih oleh orang Tionghoa. 90% orang Tionghoa di Jakarta akan memilih beliau. Waktu aku dengar begitu, saya pikir, oh ya, bukannya Pak Anies yang punya politik apa namanya, kayaknya mengusung, dibilang mengusung politik identitas ya. Um, tapi saya diam-diam aja, of course, saya tidak ngomong apa-apa, saya cuma senyum-senyum aja. Tapi yang menariknya, ada beberapa hal yang membuat saya juga pikir, mungkin juga beliau betul juga ya, bisa-bisa gitu ya. Jadi waktu itu saya diundang keluar makan oleh, beberapa hari kemudian saya diundang keluar makan oleh sahabat saya, Chandra Wahyudi. Dia adalah pengusaha di Jakarta, teman saya di LA. Nah, dia cerita, Cek, katanya waktu zaman Pak Anies ini banyak izin-izin usaha yang diloloskan ya. Eh, Lebih banyak dari ketimbang dari Pak Ahok. Saya bilang, oh gitu. Jadi cukup banyak pengusaha juga suka dia, mensupport dia. Oh gitu, saya baru tahu. Juga saya keluar, diundang makan oleh seorang pendeta terkenal di Jakarta, dan dia cerita ke saya, Cek, katanya zamannya Anies ini ada 23 izin gereja dikeluarkan. Lebih daripada Pak Ahok, lebih banyak daripada Pak Ahok gitu. Oh gitu. Jadi dari hal ini saya bilang, saya mengambil satu kesimpulan bahwa oh, eh, mungkin tidak salah juga, mungkin juga banyak juga memang orang Tionghoa yang mendukung Pak Anies ya. Dan kebetulan salah satu dari Nasdem, Nasdem ya, Pak, oh, bukan Nasdem, pakai PKB. Jadi itulah yang saya lihat yang pertama, ya. Yang kedua yang saya mau spill ya. Jadi saya masih ingat pada waktu pemilu, eh, waktu itu, bukan yang ini, sebelumnya ya. Sebelumnya waktu itu katanya uh, Bu Mega akan mau run jadi presiden, calon presiden. Ternyata dari arus bawah PDIP kayaknya tidak mendukung. Mereka tadinya mau Jokowi ya. Jadi saya masih ingat saya lagi berbincang-bincang dengan seorang sangat petinggi PDIP di Amerika dan Kanada. Beliau bilangnya begini, Pak Buce, kita berusaha supaya PDP boleh menang, tapi jangan lewati angka 20%. Hah? Saya pikir, aneh juga. Biasanya kan dari PDP dan maunya kan setinggi mungkin kan. Saya bilang, loh kenapa Pak? Iya, kalau 20% berarti PDP bisa mencalonkan diri sendiri. Nah, itu Bu Mega akan maju. Kita tidak mau Bu Mega maju. Kita maunya Jokowi maju. Jadi kalau di bawah 20%, mau tidak mau PDIP bekerja sama dengan dengan partai lain, dan ada chance bahwa Pak Jokowi akan naik. Oh gitu. So, itu adalah salah satu yang saya lihat juga. Terus yang ketiga yang saya lihat juga menarik, jadi mungkin kalian udah tahu, waktu dulu 2000 ini 2024 2019, waktu itu yang banyak berperang memenangkan Jokowi adalah namanya Rejo, baik di USA maupun di Kanada ya. Jadi Rejo itu waktu itu, uh, saya dihubungin oleh Pak
dan misal. Jadi beliau adalah beliau adalah tokoh dari Partai Demokrat yang berbelot akhirnya mendukung Pak Jokowi. Jadi beliau menghubungi saya untuk membuka cabang di saya sebagai mewakili Rejo di USA. Nah, saya bilang saya tidak bisa karena saya dari diaspora Indonesia. Walaupun saya punya hati mendukung Jokowi secara pribadi, tapi saya tidak bisa dalam organisasi. Jadi saya bilang saya hubungi dengan sahabat saya Utomo, yang akhirnya dengan itu mengirimkan kaos-kaos Rejo kemana-mana. Akhirnya jadi terbentuklah akhirnya Jokowi menang. Jadi Rejo ini ada berbagai kota di USA ya. Kita bikin apalah apa apa mendukung Jokowi mulai di Hollywood dan di mana-mana. Nah, asal setelah Jokowi menang, grup-grup ini berubah menjadi satu grup namanya uh, AB ya, grup AB Amerika Bersatu ya. Nah, Amerika Bersatu ini adalah kumpulan daripada orang-orang yang mendukung Jokowi ya. Setelah jadi ceritanya mendukung perjuangan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi menjadi presiden. Nah, saya di situ saya melihat, wah, bagus positif ya. Jadi mereka menceritakan, wah, Pak Jokowi membangun jalan, wah, beliau berperang fight melawan Freeport sehingga saham Indonesia lebih banyak. Beliau berperang melawan di migas di Singapura. Beliau membangun airport. Ada yang cerita tentang NTT. Wah, itu hal yang positif ya. Saya kalau hal yang positif saya senang gitu loh ya. Dan hati saya juga saya intun gitu ya masih ini. Nah, terus kemudian dekat-dekat dengan itu mulailah ada teman saya Lia terbang ke LA 2023 kali ya. Bulan Juni saya kita ini dia ajarin saya lagunya. Lagunya kayak begini. Dulu zaman Jokowi, sekarang zamannya eh zamannya Pak Ganjar begitu loh. Basically kelanjutannya Pak Jokowi adalah Ganjar begitu. Dan di situ menariknya teman-teman semua bilang waktu itu kan orang mulai bingung Pak Jokowi ini mau memilih siapa ini, mau Prabowo, Ganjar atau siapa yang mau dipilih. Nah, waktu itu teman-teman mengeluarkan pernyataan, baik di Rejo, di relawan yang di pusat, namanya uh, Rejo namanya Rejo dan Sahabat gitu loh. Terus teman-teman yang di sini juga di Amerika Bersatu bilang begini, kita akan tegak lurus dengan Jokowi gitu. Siapapun yang dipilih oleh Pak Jokowi akan kita support gitu. Saya pikir, oh gitu ya, ya, ya. Tapi rupanya untuk beberapa teman-teman ada dalam kurung. Asal yang disupport adalah Ganjar gitu. Jadi itunya tidak dibilang, tapi dibilang kita akan mensupport apapun yang dibilang Jokowi kita akan support. Kemana Jokowi pergi kita akan ke sana. Begitulah. Karena kami menganggap pembangunan beliau itu berhasil. Kami menganggap apa yang beliau lakukan berhasil gitu. Nah, apa yang terjadi? Setelah Pak Jokowi ternyata kelihatan berpihak pada Pak Prabowo, tiba-tiba semua arahnya berubah. Kata-katanya berubah, mulai menangis lah, apa gitu. Wah, Pak Jokowi berkhianat, apa gitu. Tiba-tiba Pak Jokowi yang dari menjadi dewa sekarang menjadi setan. Nah, itu yang saya tidak mengerti gitu loh. Orang-orang bisa berbalik kayak begitu. Nah, saya sendiri melihat bolehlah mereka mereka tidak bilang sendiri, bukan pernyataan sendiri, tapi mereka merepost pernyataan-pernyataan dari luar yang saya rasa merupakan uh, per, apa uh, refleksi dari pemikirannya. Saya juga begitu, saya mempost hal-hal yang merupakan refleksi dari pemikiran saya. So saya mengerti. Nah, jadi 2 hari yang lalu, tapi saya melihat di Amerika, jadi kayaknya ada dibentuk grup baru orang-orang yang mau mendukung Ganjar namanya Ganjar USA. Nah, saya tetap di Amerika Bersatu dan saya masih melihat, oh, postingannya masih netral. Sampai 2 hari yang lalu ada teman namanya Rosia atau siapa, dia memposting begini tentang bahwa uh, zamannya Jokowi itu telah terjadi pemborosan yang besar-besaran,
IKN adalah proyek pemborosan, apa semua pembangunan ini, bandara, jalan adalah pemborosan. Terus ada beberapa teman merespon itu dengan ketawa, dengan artinya memberi support. Pada waktu itu saya naik darah. Saya bilang begini, aduh kalau kalian menjadi ceriwis, grup ini berubah menjadi ceriwis, saya mohon izin untuk pamit. Jadi saya pamit dari grup itu dan saya hapus semua postingan daripada merusak perasaan saya. Nah, saya melihat bahwa akan kalau misalnya dia akan ada pihak jadi tampaknya walaupun belum beroposisi, saya sudah melihat bibit-bibit oposisi ini muncul di mana-mana. Menurut saya bibit itu seperti racun gitu loh. Meracun yang meracuni kita, membuat kita tidak apa eh, dulu itu rasanya atmosfernya positif banget memberi support pada Pak Jokowi dan beliau bisa berprestasi gitu loh. Kita tidak bisa disangkali bahwa beliau adalah the best president we ever had gitu loh. Yang bangun airport, bangun dia 17 kali ke Papua. Mana ada presiden dulu sedulunya pernah sampai kayak gitu. Perhatian beliau pada ini sampai Freeport itu tidak bisa disangkali. Kok bisa-bisanya orang mau menurunkan beliau gitu loh. Katanya the worst presiden lah, apalah. Gila apa? Sebentar, saya harus turunin lagi. Jadi akhirnya saya keluar karena menurut saya nggak bisa di sini lagi nih. Kalau mulai jadi racun, tidak bisa gini. Terus keempat yang saya mau harus tekankan juga, bahwa kami diaspora global itu mensupport program daripada IKN. IKN ini itu adalah proyek necessary gitu loh. Karena Jakarta udah tenggelam, udah harus ada pemerataan. Semua mungkin presiden mungkin mau melakukan ini, tapi mereka tahu resikonya terlalu besar. Sebab kalau gagal itu sama dengan apa? Sama dengan kamu dipotong kepalanya itu. Jadi tidak ada orang mau sentuh. Hanya si Jokowi ini yang mau sentuh gitu loh. Walaupun tahu itu dibangun semuanya apa itu dengan resiko dia punya nama baik, dengan itu dia mempertaruhkan nama baik dengan kehormatannya demi untuk membangun dan juga waktu itu tidak terpikir oleh dia untuk mau menjadi presiden di situ untuk the next presiden. So kita tuh sangat admire itu dan tahun lalu waktu Agustus kita ada 35 orang diaspora Indonesia dari berbagai dunia, dari Australia, dari berbagai macam penjuru dunia. Kita ikut upacara bendera di IKN, mensupport salah satu dari eksekutif board kami IDN Global yang adalah istri dari Pak Bambang Susantono, yaitu Ibu Lucy Susantono. Dia adalah bagian dari kami eksekutif board IDN Global Indonesia Diaspora dan dia adalah juga sekjen daripada IDN Global. Dan beliau kebetulan adalah istri dari Pak Bambang Susantono yang merupakan otorita IKN. Jadi kami diaspora ini berdiri di belakang beliau. Tapi bukan hanya di atas saja, di garis bawah saya sebagai wakil ketua dari BKS Badan Kerjasama Gereja-Gereja yang yang dipercaya menaungin kayak katanya sekitar 108 gereja Indonesia di LA. Saya ketemu beberapa hamba-hamba Tuhan, teman pendeta-pendeta yang memberikan pernyataan pada kami bahwa kami mau mendukung IKN, Pak Buce, apa yang bisa IKN lakukan kami akan dukung. Kita doakan supaya proyek ini adalah kita akan doakan proyek ini akan berhasil. Jadi dari aris bawah ini saya melihat juga ada beberapa teman bertanya pada saya, Pak Buci, apa yang saya bisa kontribusi untuk IKN? Kebetulan saya kerja ini suaminya daripada Junita. Dan kebetulan saya kerja sebagai di City Hall di Amerika ini, jabatannya tinggi. Saya mempunyai pengalaman dalam menata kota gimana. Saya bisa memberikan sumbangsi saya untuk IKN. Pak Buci tolong sampaikan kalau mereka butuh, saya bersedia. Jadi dari garis bawah juga banyak mendukung IKN. Dan jadi kalau ada suara-suara bahwa IKN pemborosan lah itu proyek yang diperlukan. Dan kita uang semua sudah ditaruh sana, jangan sampai proyek ini gagal. Kita semua sama-sama memberi dukungan. Kita harus satu hati.
Kalau jangan seperti di Amerika ini. Terus terang saya tidak setuju bahwa bahwa harus ada suara kuat oposisi di pemerintah atau apa. Hmm, saya sudah melihat hal itu terjadi di Amerika. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena ada oposisi. Proyek-proyek yang baik-baik di kota, di vote ini apa semua, hanya ribut di pengadilan aja, tidak terjadi ke bawah gitu. Yang diperebutkan itu aja antara power, struggling power. Well, I think oposisi maksudnya keseimbangan ya penting, tapi kan juga di dalam partai dalam pemerintah juga perlu gitu. So ya jadi eh, bagi saya hal-hal yang positif itu harus disupport penuh oleh kita. Kita memberi support penuh supaya dia mempunyai kebebasan untuk melakukan hal yang baik. Terutama ikan ini harus dipush ini supaya ini ya. Itulah yang saya lihat sedikit apa yang terjadi. Um, Terus apalagi ya cerita-cerita yang di belakang. Jadi saya sudah cerita IKN. Untuk sampai saat ini itulah kurang lebih cerita yang saya bisa ceritakan tentang pemilu ini. Tentu pemilu ini udah lewat, jadi tidak tidak akan mempengaruhi apa-apa. Hanya supaya kalian tahu aja gitu. Terima kasih.